Gimana ini? Hah? Begini tengah, tengah likur. Halo Mas, selamat malam. Ya, malam Mas. Ini dengan pemilik Labradoro yang tadi ketemu di kantangan ya Mas ya. Nah, pemilik Labradoro yang tadi itu udah di depan itu udah saya tampilkan tuh Labradornya itu. Itu lumayan ya Mas, jedanya rapet, awal sampai akhir juga lumayan. Itu kalau boleh tahu tadi langsung nominasi atau jebol itu Mas poinnya Mas? Beneran tadi sih di kantangan tadi yang di Rita itu sih batasan poin ya Mas. Iya betul. Karena laporan mungkin ya memang batasan poin 1.500. Dapat poinnya berapa tadi ya? Tadi kira-kira sekitar 2000-an. Jebol banyak itu ya Mas ya. Ya apa sih ya sebenarnya sih sudah diakali cuma tadi Masnya lihat ada Oh iya, ada cebok air ya tadi tuh. Iya, itu buat itulah biar kita kan apa sih ya sambil cari-cari settingan, kadang kan main kayak lomba kan ada yang los, ada yang batasan gitu. Jadi kita apa sih ya cari settingan maksimalnya burung sama enggak maksimalnya burung loh Mas. Kadang Iya. buat main di batasan gitu kan kita kadang Pusing. harus putar otak gitu loh. Nah, kalau boleh tahu Mas, cerita awal Labradoro itu gimana tuh Mas awalnya tuh? Mungkin beli online atau beli sama teman atau gimana itu? Beneran kalau burung ini sendiri Mas Doro, saya dulu dapet sama teman saya, ya saudara lah, saudara sama Mas Waud. Oh Mas Waud yang tadi Waud ketemu. PF itu loh. Oh, yang tadi ketemu di kandangan. Kalau Mas Waud mah udah pada kenal lah pastinya Mas Waud. Ya. Itu sama itu. Ya memang teman lama ya sama saya ya, sering partner lah burung lah, partner lah bisa dikatakan partner sama saya. Dulu dapetnya beneran burung ini di postingan Mas. Postingan Facebook. Postingan Facebook. Nah, burung dulu sih dapet sih posisi gacor Mas. Burung kayak gacor-gacor doang, jedanya juga agak rapat lah gitu. Feeling kuat. Aku sama Mas Wahid dulu. Oh ya udah wis lah, yuk coba wis. Bismillah lah burung diambil. Beneran burung dapat itu dari Jawa Timur Mas, di Jawa Malang, Timur? di Malang ya. Nah, dari sana sampai sana sih burung dipantau sama sekali nggak bunyi Mas. Pas di rumahnya yang punya. Iya, di rumahnya yang punya. Berarti COD dari Tegal Ke di Malang. ke Malang gitu. Iya. Aduh, Jan. Berani bereksperimen dia Mas ya berarti ya. Sampai Malang berarti itu pas sampai di rumahnya itu burung benar-benar nggak mau bunyi atau gimana? Dari pagi kita datang dari pagi sampai siang Mas. Ditunggu. Nggak bunyi sama sekali. Nggak bunyi sama sekali. Cuman ya karena burung lihat dari postingan sampai sana dilihat cirinya sama gitu ya, juga feeling kuat lah Mas, feeling kuat. Iya. Lah ambil karena mungkin udah kita kan pilih-pilih burung gitu selektif Mas, sudah lihat dari karakternya gitulah, kayaknya feeling kuat burung insya Allah bakal inilah jadilah. Berarti hitung-hitung itu hanya modal
nekat tadi yang Iya mas, percaya sama bisa video dikatakan dan seperti itu mas. walaupun sampai sana nggak bunyi tapi tetap feeling karena video sama aslinya itu sama, jadi ya tetap diangkut ya mas ya. Keren itu, jadi Tegal COD ke Malang ini guys, nekat banget. Nah pas sudah dibeli itu, pas kan sampai rumah itu langsung perawatan itu gimana tuh mas? Kalau perawatan sih karena burung kita dapat, memang kita pantau kan pas itu nggak bunyi sama sekali mas. Tapi sampai rumah sehari 2 kali burung kelihatan gacor sampai apa ya? Mungkin yang orang biasa katain itu minor lah mas, agak keluar suara minor gitu. Udah mau kelihatan gitu loh. Udah berapa hari pas dirawat itu? Udah kelihatan minornya? 2 hari 3 harian lah. 2 sampai 3 hari. Berarti termasuk hoki ya atau beruntung ya mas ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu karena juga kita apa ya, dari burung datang sampai apa ya, sampai rumah kita coba buat nunjang, itulah biar bunyi, makanya dikencangin sih mas dulu mas. Langsung pakai pakan kencang? Iya, pakan kencang biar burung kelihatan gacornya sama apa ya, pas kebenaran pas burung bunyi juga udah keluar minornya sedikit keluar dobelannya, kelihatan dobelannya. Termasuk hoki ini ya mas. Beli sampai sana nggak bunyi, alhamdulillah sampai rumah kasih pakan kencang 2-3 hari langsung keluar sedikit minornya ya mas ya. Nah itu pas pagi harinya itu ramatannya gimana tuh? Perawatan sih sebenarnya sih sama kayak umumnya orang-orang apa ya, memproses burung itulah yang orang biasa ngatain konslet gitu loh. Sama sih, cuman kan balik lagi kita kadang juga itu sih apa ya, kita proses burung juga sedikit demi sedikit kita lihat dari karakternya lah mas. Iya betul. Iya. Kadang-kadang memang kita sebagai perawat burung harus memahami benar-benar apa karakter dari burung yang kita punya ya mas. Iya betul. Yang utama itu mas. Ya kalau rawatannya sih waktu itu sih karena sambil kita apa ya, pahami karakter burungnya. Mungkin yang ekstranya itu jemurnya mas. Jemur ya. Dari jam berapa sampai jam berapa itu kalau boleh tahu? Jemurnya kenceng mas, ini dulu waktu pertama dapat. Ya mungkin kurang lebih 3 jam lah mas. Iya, 3 jam. Cukup lama itu guys. Iya. Nah itu pas posisi dijemur itu udah mandi dulu atau baru keluar langsung dijemur? Biasanya sih itu mas, kita jemur sambil kasih cebok gede itu mas. Berarti biar mandi sendiri ya? Iya mandi sendiri, burung mandi sendiri. Nah setelah proses dari mandi terus jemur, nah itu kan pasti kan udah mungkin 1 atau 2 minggu itu langsung dibawa ke kandangan atau mungkin nunggu gacor dulu baru dibawa ke kandangan? Ya pas itu sih kebenaran sih burung memang semenjak kelihatan sudah mulai gacor, bunyi-bunyi, keluar suara apa ya, dobelannya lah mas. Itu burung kan dipasangin mas. Pas burung kelihatan bunyi-bunyi sama pasangannya itu mas, ya kita coba buat sering dilatih ke kandangan, dibawa. Nah itu pas proses dibawa ke kandangan itu dipisah atau tetap jodohnya itu dibawa ke kandangan? Pas awal mulanya sih dibawa ke kandangan, bawa single mas. Oh berarti yang betinanya itu ditinggal di rumah ya mas ya? Oh iya. Terus nah pastikan kalau burung misal di rumah kacor dibawa kandangan, pas dibawa itu kacor, kadang-kadang karena ada problem itu pas digantang itu kadang itu hanya diem atau naik turun ke ruji itu. Nah itu kalau lovebird Ndoro itu gimana itu? Langsung bunyi atau prosesnya itu emang agak sulit itu pas digantang? Ya memang untuk dulu sih untuk
buat mapanin di gantangan ya mas, beneran ini bisa jadi agak lama lah mas, agak Agak lama ya, mas. sulit ya? Iya agak sulit tuh ini mas. Ya enggak 1 kali 2 kali langsung jalan lah mas, emang di bawah mau udah mau bunyi-bunyi, cuman kan di atas mungkin belum mau lah, belum mapan. Adaptasinya masih adaptasi belum ya mas ya? gitu, ya. Kita cari-cari selahnya lah mas. Berarti banyak kondangannya dulu ya mas ya? Lumayan mas. Berapa minggu itu mas sampai Lovebird Ndoro itu mapan pas di kandang? Kurang lebih 1 bulan lah mas. 1 bulan? Iya mas. Kondangannya berarti cukup banyak itu. Seminggu bisa dibawa 3 atau 4 kali mungkin ya mas ya? Iya. Sampai mapan itu. Iya. Kalau dihitung ya bisa beli Lovebird baru lah. Nah setelah pas itu mas, misal settingan pas di kandangnya itu gimana tuh? Settingan di gantangan. Iya pas di kandangan mungkin dikasih timun atau Iya. jagung atau dikasih yang lain. Ya pakai timun mas dulu mas waktu mapanin, mungkin ya karena pas beneran waktu-waktu apa sih yang latih burung ini buat mapanin di gantangan, karena mungkin waktu itu cuacanya panas terus mas. Emang Tegal panas ini Iya sini. Tegal juga Termasuknya memang, panas. ya, panas karena pesisir lah mas. Ya itu buat ngademin si burung itu ya kita pakai semprot embun juga kalau mau naik, karena kan burung pas belum mapan itu kebanyakan jelalatannya lah mas. Main-main ya mas, Ya yang main-main interupsi nakal atau mas, apa? karena mungkin Adaptasi itu iya, prosesnya mas. itu sama cuaca mungkin apa sih ya, panas gitu akhirnya ya paling ya itulah timun sama semprot-semprot Embun ya. yang mau naik. Nah itu pas ini mas, pakan pas saat pertama dapat sama sampai saat ngunci itu sama atau enggak? Dulu pas pertama dapat burung ini mas, buat sampai kita pasangin lah, kita cari titik burungnya mas. Sampai titik gacornya ya mas? Iya, gacor lah itu, gacor sampai ke Dobelan. Iya dobelan, terus juga lihat dibilang apa sih ya, siap untuk buat dipasangin lah mas, ngawin lah mas. Itu pakai pakan kencang. Berarti proses awalnya emang pakan kencang pertama Iya, dapat ya? pakan kencang. Sampai dia itu dapat jodoh. Iya, sampai dipasangin, sampai apa ya, sampai pas burung kelihatan udah ngawin mas, sampai bunyi-bunyi sama pasangannya gitu di sangkar kotak kayak gini. Udah mulai saat itu pakan polos mas. Pakan polos biar apa itu? Biar apa itu? Kenapa dikasih pakan polos? Ya mungkin biar kondisi birahi tetap stabil sih mas. Oh iya sih. Takut mungkin kalau pakan kencang terus nanti birahinya dalam kontrol ya mas ya? Kontrol naik turun lah mas. Pakai R guys, enggak ya guys? Kontrol, pakai R. Takut salah paham nanti. Nah, berarti ini termasuk sebenarnya tentang perawatan yang konsisten ya mas ya? Iya. Di kandangan juga mungkin rela keluar maksudnya tes di kandangan itu kondangan dulu 1 bulan itu cukup banyak kan. Ini mas satu lagi mas, kalau untuk perawatan harian burung pas sudah mapan di kandangan sampai sekarang ini kan udah termasuk stabil ya mas ya, Ya, termasuk juga alhamdulillah, udah memiliki jam terbang yang cukup nih di kota Tegal ini, udah namanya juga udah agak melambung ya mas ya. Nah itu rawatan hariannya itu gimana tuh? Kalau untuk apa sih mas, lihat burung yang apa ya udah mapan, udah ngunci lah, bisa dikatakan ngunci kayak gini sih. Kalau untuk perawatan ekstra sih kayaknya nggak ada mas. Nggak ada berarti? Nggak ada, Hampir sama semua ya mas ya? sama semua, nggak ada perawatan ekstra. Justru malah semakin burung mapan nggak ada perawatan yang ekstra sih mas. Oh iya cuman coba. ya, cuman kita apa ya, sebisa mungkin ngerawat burung biar kondisinya tetap stabil lah mas, birahinya tetap stabil. Mungkin perawatannya sih nggak ada yang ekstra, cuman konsisten aja sih. Konsisten, Iya, bener konsisten tuh, aja. konsisten tentang perawatan hariannya mas ya. Mungkin cuman apa sih ya, perawatan ekstranya kalau burung kayak gini ya mas, burung yang bilang burung konsetan, mungkin perawatan ekstranya cuma kalau betinanya telur mas, Berarti pasca nelor gitu apa gimana gitu, kita harus
lepas glodok, apa mungkin sudah waktunya glodok dipasang lagi gitu, apa entah glodoknya dibuka gitu lah mas, paling kayak gitu tuh. Berarti permasalahannya hanya di lovebird betinanya jika bertelur gitu ya mas Iya ya? gitu mas. Nah itu guys sedikit cerita tentang lovebird Ndoro, dari pertama dapat modal nekat sampai akhirnya alhamdulillah ya mas ya bisa konser ya mas ya. Jedanya juga cukup rapat tadi ya mas ya, dari awal sampai akhir. Nah kan dengan semakin apa ya terkenalnya lovebird Ndoro ini dan prestasinya juga sudah cukup banyak ya mas ya di wilayah Tegal ini terutama. Itu Mas Arbi sendiri ada niatan untuk dijual atau enggak ini mas buat lovebird Ndoro, atau hanya untuk mungkin buat sebagai kaca utama sampai beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan? Ya, kalau untuk saat ini sih tawaran demi tawaran ya dari orang luar mungkin pernah lihat di media apa di sosial media gitu sih ada sedikit tawaran sih ada. Cuman ya untuk saat ini sih belum ada yang cocok di hati lah mas. Aduh, belum ada yang cocok ini berarti ya mas ya. Belum ada yang pas. Kalau boleh ini sebutkan mas, tawaran terakhir berapa mas? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Atau masih rahasia? Nominalnya sih ya nggak bisa saya sebutin, cuman ya ada mas. Rahasia publik ya mas ya. Cuman ya kalau memang mungkin ada yang serius, tawarannya juga cocok lah sama saya kualitasnya gitu, ya mas ya. Ya kualitas buat lepas burung ini ya mungkin saya lepas lah. Berarti Mas Arbi sendiri juga ada niatan untuk dijual Iya. jika harganya itu cocok ini guys. Mungkin silahkan ditawar aja, nanti nomor HP ada di bawah ini ya guys, di deskripsi nih, tak taruh di deskripsi, silahkan tawar menawar. Oke mas, mungkin cukup sampai segini aja mas ya, ini juga udah cukup larut malam. Terima kasih nih mas sudah berbagi sedikit informasi tentang lovebird Ndoro ini sampai ya kayak gini lah ya mas ya. Terima kasih ya mas. Iya mas. Selamat malam. Ya malam mas.